Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ketemu lagi sama Ustadz Kaye di pelajaran seni budaya. Nah, untuk materi seni budaya kita kali ini, kita akan membahas yang namanya gambar ilustrasi. Seperti apa tuh gambar ilustrasi, jenis-jenisnya seperti apa, dan cara membuatnya seperti apa, kita akan terangkan di bab ini ya. Oke, gambar ilustrasi merupakan gambar yang memperjelas ide sebuah cerita. Jadi kalau misalkan anak-anak sebenarnya sudah sangat familiar dengan yang namanya gambar ilustrasi sih. Seperti kalau kita punya buku paket, ini kan ada buku paket seni budaya nih. Nah, biasanya nanti di bawahnya sini ada yang namanya gambar ilustrasi, di mana gambar itu nanti akan menjelaskan maksud dari buku ini seperti apa gitu. Misalkan nih, di buku seni budaya ini nanti gambar ilustrasinya ada orang yang lagi menari, terus kemudian ada gambar interior, lukisan, seperti itu. Di mana gambar-gambar ini menjelaskan buku seni budaya ini kurang lebih isinya akan seperti itu. Terus untuk bukunya sendiri nanti kalian bisa download ya, di internet ada buku BSE untuk seni budaya ini K13 kelas 8 gitu. Nah, untuk gambar ilustrasi sendiri sebenarnya nanti itu akan dibeda-bedakan menurut beberapa jenis. Yang pertama ada kartun. Nah, kalian sudah sangat familiar kan dengan yang namanya kartun. Nah, kartun itu sendiri termasuk dalam gambar ilustrasi, di mana bentuk-bentuk kartun itu nanti menceritakan beberapa tokoh, baik manusia maupun hewan yang terkenal dengan cerita fabel seperti itu. Terus kemudian jenis gambar ilustrasi yang kedua itu ialah karikatur. Karikatur itu biasanya gambarnya berwujud sindiran atas sebuah fenomena yang terjadi, misalkan sosial seperti itu. Nah, gambar karikatur ini biasanya bentuknya itu dibikin kayak kalau manusia itu kepalanya besar gitu, terus kemudian badannya kecil. Itu termasuk dari gambar karikatur. Selanjutnya ialah ada yang namanya komik. Nah, kalau komik sendiri saya yakin kalian sudah familiar komik itu seperti apa. Komik itu merupakan gambar bercerita. Seperti itu. Ceritanya bisa diambil dari kehidupan manusia sehari-hari atau bisa jadi komiknya menceritakan tentang kehidupan binatang seperti itu. Nah, selanjutnya ada ilustrasi karya sastra. Ilustrasi karya sastra ini merupakan ilustrasi yang dia itu terdapat di novel seperti itu. Kalau kalian pernah baca novel, biasanya di akhir dari bab itu, di akhir dari bab sebuah novel itu, nanti di situ ada sisipan gambar gitu. Nah, itu termasuk dalam gambar ilustrasi. Selanjutnya ada vignette. Nah, vignette ini merupakan gambar ilustrasi yang sebenarnya fungsinya dia hanya sebagai pengisi ruang kosong aja gitu. Banyak juga kok kalau di novel-novel gitu juga banyak sekali gambar-gambar vignette yang diisi di bagian akhir dari sebuah bab. Nah, ya gambarnya dia nggak jelas itu, kayak ornamen-ornamen saja sih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya bentuk dari objek gambar ilustrasi. Nah, objek itu bisa dikatakan sebagai model. Yang mau dijadiin gambar ilustrasi itu apa modelnya gitu. Nah, di situ nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada manusia. Manusia bisa dijadikan sebagai objek gambar ilustrasi. Ustadz punya buku yang judulnya Dua Kutub. Nah, Dua Kutub itu seperti apa gitu. Tetapi Dua Kutub ini kalau di versi seni akan menceritakan tentang dua orang seniman yang berbeda arah, berbeda karakter gitu. Maka di judulnya ini Dua Kutub. Jadi bukan kutub utara atau kutub selatan dalam geografi ya, atau dalam pelajaran IPA, tetapi lebih ke pelajaran seni. Nah, manusia ini bisa dijadikan sebagai model untuk gambar ilustrasi. Seperti itu. Next, kemudian ada gambar hewan. Maaf, jadi hewan itu bisa dijadikan sebagai model dalam menggambar ilustrasi. Misalkan ini di pelajaran IPA tentang makhluk hidup berkaitan dengan makhluk hidup di laut, maka seperti apa ya makhluk hidup di laut? Nah, di situ nanti pasti ada gambar ilustrasi, wujudnya itu hewan, ikan, seperti itu. Gambar ilustrasi ini wujudnya bisa goresan tangan, tetapi bisa juga berwujud foto.
Nah, foto itu kalau berfungsi untuk menerangkan sebuah narasi atau cerita, maka dia bisa dikatakan sebagai gambar ilustrasi seperti itu. Selanjutnya itu ada tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan ini sangat familiar ya dijadikan sebagai model untuk gambar ilustrasi karena ya dia universal ya, dimanapun biasanya tetap membutuhkan tumbuhan gitu, entah itu di laut, di darat, ya mungkin di udara bisa ya gitu. Bahkan Ustadz Kyai ini menerangkan kalian pun juga membutuhkan gambar ilustrasi sih sebenarnya, atau wujud-wujud ilustrasi. Di sini ada vas bunga, ada apa namanya ini patung tangan gitu. Kenapa ini semua ada di sini gitu? Ini sebagai wujud ilustrasi dari pembelajaran kali ini ialah seni budaya seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kalian mau bikin gambar ilustrasi itu kalian butuh bahan-bahan apa aja gitu. Bahan-bahan yang pertama yang dibutuhkan ialah pasti itu pensil. Nah, gitu. Pensilnya seperti apa? Pensil yang biasa dipakai aja. Yang pertama ada pensil HB untuk membuat sketsa, di mana nanti pensil HB itu dia itu nggak tebel-tebel banget itu sih modelnya, masih agak tipis-tipis gitu untuk sketsa. Nah, selanjutnya ada untuk pewarna bisa menggunakan pensil warna atau krayon. Nah, pensil warna atau krayon ini nanti digunakan sesuai dengan kebutuhan kalian ya gitu. Misalkan kalau kalian memang comfort untuk memakai pensil warna, kalian pakai pensil warna. Tetapi kalau dirasa kalian lumayan nyaman untuk menggunakan krayon, kalian bisa pakai krayon. Dua-duanya bisa berfungsi dengan baik asalkan digunakan dengan benar. Selanjutnya bisa pakai pulpen atau ballpoint. Nah, jadi menggambar ilustrasi itu nggak serumit dari yang dilihat gitu ya. Pakai pulpen juga bisa jadi gambar ilustrasi gitu. Sebenarnya kalau Ustadz pikir-pikir sih, kalian tuh biasa loh bikin gambar ilustrasi di coretan-coretan buku tulis kalian gitu. Misalkan kalian pada waktu pelajaran apa, kalian mungkin menggambar di situ sebagai ilustrasi kalian. Bisa juga gitu. Cuma maksudnya itu ada keterkaitan nggak dari yang kalian gambar sama yang kalian pelajari saat itu gitu. Jadi gambar ilustrasi itu harus ada keterkaitan gitu. Nah, untuk Ustadz Kyai sih menginginkan kalian kalau nanti sudah mau praktek tentang gambar ilustrasi ini, kalian nggak usah berpikir yang ribet gitu ya, yang sederhana aja gitu. Misalkan kalian pengen gambar ilustrasi dengan temanya mungkin berkebun gitu ya, kalian cukup gambar apa sih yang komponen-komponen yang ada di berkebun. Ada kebunnya, ada kalian mungkin lagi nyangkul atau lagi ngapain gitu. Jadi gambar ilustrasi sebenarnya sederhana sekali. Nanti Ustadz Kyai berharap kalian kalau mencoba untuk membuat gambar ilustrasi, kalian bisa mengambil lingkungan di sekitar kalian itu seperti apa. Kalian kegiatannya sehari-hari apa gitu. Pokoknya diterangkannya pakai gambar ilustrasi lah gitu. Judulnya apa, baru dikasih gambar. Yang jelas ada di judulnya dulu ya, ada judulnya dulu, baru gambarnya seperti apa gitu. Nah, itu tadi ya keterangan dari Ustadz Kyai berkaitan dengan gambar ilustrasi. Saya harap kalian nanti bisa lancar di pembelajaran kali ini dan bisa menghasilkan sebuah karya yang membuat kalian itu nyaman dan gembira di hati. Urusan baik atau jelek itu terakhir aja, nanti biar Ustadz yang menilai. Oke, dari Ustadz Kyai pembelajaran kali ini dicukupkan sampai sekian. Semoga kalian nanti bisa mengerjakan gambar ilustrasi ini dengan sebaik mungkin, dengan hati gembira, tanpa berpikiran yang ribet-ribet, yang nyantai aja, yang asik, kalian gembira, gambarnya bagus. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.